Halo, perkenalkan nama saya Kalisa Nabila dengan NIM 44223010007. Jadi di video kali ini saya ingin mereview buku seriesnya Matahari dari Terelie. Yang dimana di buku ini, di series ini ada 3 peran utama, yaitu ada Ali, Sally, sama Raib. Yang dimana ketiga tokoh utama ini dia punya kekuatan yang berbeda. Contohnya kayak si Ali, dia itu bisa jadi beruang raksasa. Terus si Raib itu sesuai namanya dia bisa menghilang. Sama si Sally ini dia punya kekuatan petir kayak gitu. Jadi di setiap seriesnya dia nanti akan berpetualang ke klan-klan yang berbeda. Tapi kalau di series Matahari ini dia memulai petualangannya di klan Bintang, yang dimana itu ada di perut bumi. Ceritanya dia ada di perut bumi klannya. Jadi awalnya mereka bertiga ini itu iseng untuk mengetahui apa sih klan apa sih yang ada di perut bumi itu. Terus akhirnya dengan kesepakatan mereka bertiga, akhirnya mereka mulai berpetualang pakai kendaraan yang dibuat sama Ali yang dikasih nama Ili. Jadi kendaraannya itu kayak kendaraan terbang gitu. Terus abis itu mereka berpetualang. Pokoknya dia awalnya mereka masuk ke kayak sebuah gua gitu, dan itu nanti di dalamnya dia akan dapetin banyak rintangan. Kayak nanti di dalam tiba-tiba ada ular kah, atau hewan-hewan purba, hewan-hewan ganas yang ada di dalam gua kayak gitu. Jadi nanti petualangannya dimulai dari situ. Itu nanti mereka struggling banget untuk sampai ke klan Bintang tersebut. Terus pas mereka sampai, mereka tiba-tiba itu ada di kayak lembah hijau milik, ada namanya pemiliknya itu Faar, tulisannya Faar. Dia nyampe di lembah hijau. Tapi beberapa hari kemudian saat mereka tiba di lembah hijau, mereka malah dicari-cari sama dewan sekretaris itu namanya Marsekal kalau nggak salah, seingat aku Marsekal. Pokoknya mereka ini dianggap sebagai penyelundup yang memang bukan asli dari klan tersebut. Jadi mereka dicari-cari terus akhirnya mereka dapat bantuan lah dari si punya lembah hijau ini, si Far. Mereka nginep di rumahnya. Terus mereka cobain baju dari dari klan Bintang itu. Terus pokoknya bajunya itu canggih banget. Pokoknya bajunya itu hitam biasa, tapi kalau mereka bayangin bentuk baju itu, nanti baju itu akan berubah kayak gitu lah pokoknya. Terus abis itu selanjut cerita, mereka akhirnya memutuskan untuk ke pusat kota. Setelah mereka menginap beberapa hari, itu juga sebelumnya mereka itu cobain bubur yang dimasak sama Far. Itu cuma bubur putih, nasi biasa. Tapi kalau mereka bayangin misal itu sup, nanti si bubur itu rasanya akan kayak sup gitu. Pokoknya canggih banget. Di klan Bintang itu canggih banget. Terus nextnya mereka cobalah ke pusat kota. Nama pusat kotanya itu kota Zaramaraz, kalau nggak salah. Pusat kota Zaramaraz. Terus abis itu di sana ternyata lebih canggih lagi daripada dugaan mereka bertiga. Lebih canggih lagi. Kayak sebelumnya kan si Ali punya kendaraan terbang, yaitu si Ili itu kan, untuk mengenang teman mereka yang sudah nggak ada di series lain lah pokoknya. Jadi di klan Bintang itu juga dia punya kendaraan terbang, tapi dia bentuknya itu kayak bis gitulah, kayak busway. Nah itu kendaraan terbang, dan itu gratis untuk masyarakat di kota tersebut. Nah terus singkat cerita, mereka ketangkep lah sama si dewan sekretaris kota ini, si Marsakalar. Terus mereka dibawa ke kayak pusat penjara kota tersebut.
terus abis itu pokoknya satu sel satu orang, dan terus abis itu mereka karena si Raib ini bisa menghilang, si Raib cobalah untuk cari tahu gimana mereka bisa keluar. Alhasil mereka mensabotase kayak listriknya kayak gitu, listrik kayak gitu. Terus abis itu si Raib langsung menuju ke sel dimana tempat Sally sama Ali itu ada, karena di sel tersebut si Ali sama Sally itu nggak bisa pakein kekuatan mereka kayak gitu. Dan ternyata kenapa mereka dicari-cari banget sama Dewan Sekretaris itu karena si Raib punya buku matematika. Sebenarnya itu buku matematika itu portal ajaib, jadi misalnya mereka buka terus nanti mereka baca mantranya, nanti mereka bisa langsung pindah ke klan lain gitu. Mereka bisa balik lagi ke bumi. Tapi karena bukunya itu diambil sama si Dewan Sekretaris, jadi mereka struggling untuk mencari. Pokoknya mereka akhirnya di situ perangnya, mereka keluarin kekuatan mereka bertiga. Pokoknya mereka menghabisi semua pasukan-pasukan si Dewan Kota itu untuk ambil balik si bukunya Raib gitu. Terus abis itu setelah mereka dapat bukunya, terus abis itu pokoknya di kota Zaramaras ini dia lebih maju daripada di bumi kayak gitu. Pokoknya apapun yang ada di kota tersebut itu lebih maju lah kedudukannya kayak gitu. Mulai dari transportasi publik, terus pakaian, terus pokoknya semuanya lebih maju. Nah terus abis itu pokoknya mereka yang tadinya cuma berniat iseng untuk petualangan, tapi mereka malah dihadapkan dengan kecanggihan pusat kota, terus juga ditambah sama mereka dikejar-kejar sama aparat setempat, aparat kota tersebut. Jadi itu menurut aku buku ini seru banget, walaupun harus dibaca berulang kali supaya paham, karena tatanan bahasanya ini menurut aku lumayan susah ya teman-teman, lumayan susah. Tapi ini sangat aku rekomendasiin buat kalian yang emang suka berimajinasi lewat bacaan. Menurut aku ini cocok banget kayak gitu. Terus sebelumnya kan mereka emang pernah ke klan lain ya, tapi di klan bintang ini menurut mereka yang paling seru karena mereka bisa langsung lihat kecanggihan kota yang lebih maju 2 kali lipat dibanding yang mereka pernah kunjungin kayak gitu. Kayak gitu aja guys untuk isi bukunya. Pokoknya kalian harus coba baca karena petualangan ya Ali, Raib, Sally ini benar-benar seru banget. Mulai dari mereka izin ke orang tua, karena orang tua Raib itu nggak tahu kalau Raib itu bisa hilang. Yang tahu itu cuma orang tuanya Sally yang benar-benar emang mereka punya keturunan dari klan sebelumnya gitu orang tuanya. Dan untuk Ali, emang Ali ini tipe anak yang cukup sendirian, tapi untungnya mereka punya 2 sahabat yang emang mau nurutin keinginan Ali untuk menjelajah lebih lanjut. Jadi Ali itu emang pintar banget, dia udah buat kapsul terbang, sebetulnya kapsul terbang yang dikasih nama Ili itu sahabat mereka juga, tapi yang udah end di series lainnya kayak gitu. Oke, segitu aja review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.